Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani rahimakumullah, jamaah jalsatul Itsnin Majelis Ar-Rawdah Banjarmasin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri sehat wal afiat pada kita semua. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua urusan kita, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan dalam rezekinya, dimudahkan dalam urusannya. Insya Allah sebelum 2023 semua hutangnya sudah lunas. Hutang lunas ketawa, coba gak niat emang ini ibu-ibu ini. Insya Allah hutangnya lunas sebelum 2023. Insya Allah di tahun 2023 semuanya berangkat umrah. Insya Allah, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada majelis yang mulia ini, di mana sekarang kita akan membahas atau membaca kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, kutipan ya daripada kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Sedikit pengetahuan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Di bulan lalu kita sudah bahas bahwa ternyata perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah itu tidak mudah. Banyak sekali beliau dapatkan kejadian-kejadian yang luar biasa, hinaan, lemparan batu, perang, rampas, semuanya, sampai diusir dari kota Makkah. Ya. Nah, ketika mereka sudah mulai berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, disitulah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk Nabi Muhammad berhijrah. Ya, hijrah ke Madinatul Munawwarah, yang subhanallah, gara-gara Nabi Muhammad hijrah ke sana menjadi mulia itu kota. Yang aslinya Madinah itu ya terkenal sebagai kota yang berpenyakit, terkenal sebagai kota tempatnya orang demam, tempatnya tempat kota di mana di situ orang malas mau datang ke sana. Pokoknya isinya penyakit semua. Tapi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Yang akhirnya ketika di situ ada Nabi Muhammad, penyakit-penyakit yang ada di kota Madinah dibuang oleh Allah Subhanahu. Yang aslinya kota yang gak disenangi banyak orang, sekarang disenangi orang seluruh dunia. Semuanya merasa tenang saat datang ke Madinatul Munawwarah. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sampai ke sana insya Allah. Orang-orang umroh pun itu Pak, Bu, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, juga mereka menanti-nanti. Ayo sampai ke Madinah. Madinah ini tempatnya tenang, Madinah ini tempatnya senang, ya, Madinah ini tempatnya bahagia. Bahkan Makkah sama Madinah beda, kulturnya beda.
Mekah agak keras-keras orangnya, Madinah lembut-lembut. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka di setiap tempat di mana di situ ada Nabi Muhammad, insya Allah menjadi tempat yang mulia. Nah, coba hati antum ada Nabi Muhammad enggak? Kalau di hati antum ada Nabi Muhammad, pastinya insya Allah hati antum juga menjadi hati yang mulia, yang enggak ada di situ benci, yang enggak ada di situ dengki, yang enggak ada di situ suudzon, yang enggak ada di situ segala macam penyakit-penyakit hati, enggak ada. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tempat di mana di situ ada Nabi Muhammad pasti akan menjadi mulia. Seperti Madinah yang saya terangkan tadi, yang aslinya ya banyak penyakit, orang nggak mau datang ke sana. Sekarang malah seluruh dunia berbondong-bondong ya pengen ke sana, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan saat ada di Madinatul Munawwarah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hendak keluar dari kota Makkah, yang mana tepatnya saat itu di penghujung bulan Safar, mau masuk bulan Rabiul Awal, ya, beliau melaksanakan hijrah di mana beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, supaya ada temannya saat hijrah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau diperintah, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani beliau dalam proses hijrah dari Makkah menuju Madinah. Yang mana saat itu Rasul SAW di malam hari mau keluar, memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali, kamu di sini di rumahku. Ya, nanti pas saya keluar kamu di rumah aja. Ya, nanti besok pagi titipan-titipannya orang-orang kafir ini kembalikan ke orangnya masing-masing. Coba bayangkan, coba bayangkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai mau hijrah itu loh, masih mikiri amanat. Lah kalau amanatnya punyanya orang muslim masih mending. Ini amanatnya orang titipan-titipan orang kafir, masih dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, nah yang seperti ini patut kita contoh. Nah, yang seperti ini patut kita jadikan sebagai suri tauladan, di mana tidak diperbolehkan untuk seseorang mengambil punya orang lain. Coba bayangkan, orang-orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad titip pada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad mau berhijrah, beliau perintah Sayyidina Ali, kamu di rumah, nanti pas saya sudah hijrah, balikin lagi nih titipan-titipan ini ke orangnya masing-masing. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Dititipin musuh-musuh kita. Jangankan dititipin musuh, dititipin teman sudah diembat deh. Dengan alasan dipakai dulu nanti diganti. Sering kan seperti itu. Ada orang titip, ya, tolong titip ini duit ya, saya nggak bisa pegang duit, ya. Saya nggak bisa pegang duit. Orang datang ke antum amanat, ya. Orang datang ke antum percaya. Orang datang ke antum betul-betul dengan penuh keyakinan bahwa duitnya akan terjaga, malah dipakai dengan alasan nanti diganti.
Bagaimana ini hukumnya Habib? Haram, nggak boleh, kecuali izin dulu. Minta maaf, duitmu yang kamu titipin ke saya pinjam dulu ya. Oh iya, baru boleh dipinjam. Makanya banyak orang-orang yang naudzubillahi min dzalik, ya, nggak pengen hutang, tapi gara-gara duitnya ada jadi hutang. Kenapa? Gatel. Tahu gatel? Ya duit nganggur ya. Dipakai dulu bayar, nggak boleh. Ya. Coba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam titipannya orang kafir yang memusuhi beliau masih dibalikin, ya apalagi dititipin orang Muslim, sehingga kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena punya satu sifat amanat, punya satu sifat amin, bisa dipercaya. Nah, kita insya Allah seperti itu juga, amin. Insya Allah, gak usah gatel. Kalau ada orang titip sama kita, gak usah gatel. Ya, Allah Taala nanti kasih rezeki kepada kita berlipat ganda. Tapi kalau kita udah gatel, dipakai dulu, nggak pakai izin. Nah, di sini biasanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sulit untuk membayar itu semua. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW keluar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian beliau meminta Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pilihlah kendaraan mana yang akan kau pakai, silahkan. Di situ Rasulullah SAW tidak mau dikasih. Tidak, jangan, sudah. Saya mau bayar supaya saya dapat berkahnya hijrah. Sallallahu alaihi. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah ngasih, ya, sudah memberi kendaraan, ditolak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mau pakai kendaraan ini, tapi saya bayar. Ya, aku mau pakai kendaraan ini, tapi saya bayar supaya dapat keberkahannya hijrah. Ya, begitu juga kita dalam amal soleh. Ya, kalau kita memang bisa pakai duit kita, jangan nunggu duit orang lain. Ya, kadang-kadang kita senang sedekah tapi nunggu duit orang lain dulu dititipin baru. Tapi kalau duit sendiri, aduh, berat. Ya, mau berangkat kemana? Haul, di mana? Mana ya? Solo kemarin. Di Solo kemarin, nunggu diberangkatkan dulu baru berangkat. Pakai duitmu gitu loh. Supaya nanti kamu menjadi orang yang berkah dalam kehidupannya. Insya Allah diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau menyiapkan apa yang diperlukan untuk Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berhijrah. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari Makkah, beliau menuju Goa Nur, ya, Goa Thaur, bukan Goa Nur, Goa Thaur, ya. Di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Ka'bah, ya, kelihatan, bukan Ka'bah, kelihatan kota Makkah dari Goa Thaur itu. Dan beliau berkata, sesungguhnya kamu wahai Makkah adalah tempat yang paling aku cintai. Coba saja aku nggak dikeluarin dari Makkah, ya. Jadi ketika hijrah pun Nabi Muhammad masih apa? Masih sayang sama kota kelahirannya. Ya, sallallahu alaihi. Ketika itu Rasulullah SAW masuk ke Gua Thur, gak taunya dikejar juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, di situ ada mukjizat, ya, ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Ketika Nabi masuk ke Gua Thur, di situ ada laba-laba yang langsung membuat rumahnya, dan juga ada burung dara yang melahirkan telurnya, ya, yang katanya orang kafir ini kalau masuk ke sini ini hancur, nggak mungkin dia masuk ke sini. Jadi kalau masuk ke sini ini pasti hancur, ini rumah laba-laba ini. Ini kalau masuk ke sini telurnya burung dara ini keinjek pasti. Nggak mungkin ini Muhammad
sama Abu Bakar masuk ke Gua Tur ini sallallahu alaihi wasallam, sampai di situ ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memperhatikan, mulai takut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, mulai takut. Aduh ya Rasulullah, ini dia masih belum pergi-pergi nih. Kalau matanya melihat ke bawah pasti kelihatan kita ini. Kalau matanya melihat ke bawah udah pasti kelihatan kita ini. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Sayyidina Abu Bakar, tenang saja. Apa yang kau sangka? Ya, sedangkan kita berdua bersama di sini dan Allah yang ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika membantu hambanya, maka semua upaya hamba-hamba yang lain tidak akan terwujud. Ya, kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, orang-orang yang dekat dengan Allah ini kadang-kadang nggak masuk akal. Kok bisa ya? Gitu. Kok bisa ya? Misalnya antum kelihatan, ya, betapa banyak. Coba, insya Allah mungkin bulan Februari nanti ada haulnya guru kumpul, mudah-mudahan, amin. Ya, coba antum lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Martapura tidak ada gereja sama sekali. Perjuangannya siapa? Kok bisa? Kok bisa ya? Di Martapura nggak ada gereja. Bukan kok bisa lah, kalau dekat sama Allah ya bisa semua. Kok bisa ya? Yang hadir haulnya jutaan. Nih, kalau dekat sama Allah bisa semua. Jadi kalau kita tadi ini dekat sama Allah, semua yang mustahil jadi bisa. Semua yang mustahil menjadi tidak asal kita dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu, semuanya akan terjadi. Kayak misalnya, lah kok bisa ya, punten ya, saya minta maaf sebesar-besarnya, ya. Lah kok bisa ya bayi keluar dari rahim yang begitu kecil? Loh, kok bisa ya? Nah, ketika Allah mau ya sudah ditentukan sama Allah, jalannya lewat situ ya jalannya lewat situ. Mau yang nanti lahir umur 4 kilo, mau yang lahir nanti 5 kilo. Ketika Allah Ta'ala sudah tentukan itu bisa ya bisa. Makanya kita tadi ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari jangan jadikan Allah nomor 10, jadikan Allah nomor 1. Kalau kita jadikan Allah nomor 10 ya selesai, nggak bisa-bisa kita. Nggak bisa-bisa. Ya. Kayak tadi ibu, ayo coba 2023 utangnya lunas, ketawa. Seperti mustahil ya. Iya bu, mustahil enggak? Utangnya seberapa sih bu emang bu? Banyak. Yang utang ibu-ibu apa bapak-bapak? Aduh, yang pusing bapak. Ya udah bu, biar bapak aja yang pusing, ibu-ibu mah santai baik. Iya, masya Allah. Nah, kita kadang-kadang nggak masuk di akal. Ya Allah, kita harus menyiapkan untuk bayar hutang sekian. Ya wes, katanya Habib sebelum 2023. Saya aja hari ini mau makan susah. Saya aja dan. Insya Allah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana-mana ya. Makanya ibu-ibu coba waktu di sholat yang sering zikir apa? Yang sering kita zikirkan apa? Allahu, mau takbir, Allahu Akbar. Pindah dari berdiri ke rukuk, Allahu Akbar. Pindah dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Berdiri, Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kita ini bersama yang maha besar, yang maha kuat, yang maha mampu segala-galanya, yang maha bisa menjadikan semuanya itu bisa. Jangan sampai pokoknya hati kita kecil, kayaknya gak bisa deh, kayaknya gak mungkin deh. Selagi itu kebaikan, insya Allah itu bisa. Selagi itu kebaikan, insya Allah itu
bisa. Coba ini, bayangkan, lah kan ini Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya wajar lah. Berapa banyak kejadian-kejadian di dalam Islam, ya, yang mana mereka seperti Ala bin Hadrami, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika di medan perang beliau dikejar-kejar oleh orang kafir, nggak ketemu lagi kecuali ada sungai besar. Ya, salah satu karomahnya Ala bin Hadrami, katanya beliau, ayo semua, bismillah, bismillah, jalan di atas air sampai nyampe semua. Lah kok bisa? Nggak ada lah kok bisa. Kalau udah pakai bismillah semuanya bisa. Ya, makanya kita tadi ini kudu, ya, harus betul-betul menaruh Allah Subhanahu wa taala nomor satu dalam hati kita. Nabi Muhammad SAW pun juga seperti itu, sehingga kehidupan kita menjadi bisa semuanya, tidak ada yang tidak bisa, insya Allah. Iya. Ini coba, ya, kata Rasulullah SAW, gimana kamu berpikir kalau dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ya, kemudian Rasulullah SAW ketika dalam gua Tur itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana saat tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nyenyak tidurnya, tapi satu waktu tiba-tiba ketetesan keringatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keringat. Bangun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ngelihat keringat tadi ini, kenapa kok wajahmu pucat wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, tadi ini pas kita masuk pertama, semua lobang-lobangnya ular tadi ini, ya, sudah saya tutupin, kurang satu lobang. Enggak taunya saya disengat di lobang itu. Ya, kata Rasulullah SAW, coba mana yang kamu dipatok oleh ular itu, mana tangannya? Rasulullah SAW diludah di tangannya situ. Setelah diludahi, kemudian digosok oleh Rasulullah SAW dan sembuh seperti semula. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang kalau sudah kena patok ular yang meninggal. Ini sembuh lagi. Kenapa? Ya dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Lah yang aneh lagi tahu nggak? Para ulama beliau berkata, sebetulnya, ya, ular itu nggak pengen nyakiti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia itu pengen lihat wajahnya Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngalang-ngalangin, jadi dia pegel. Diriwayatkan seperti itu. Ini ular pengen lihat Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad, keindahan wajah Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngalangin, makanya dia pegel sampai dipatok ular. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ular aja lo pengen lihat wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Adem, ya. Wajahnya orang soleh itu adem. Nah, kalau Nabi Muhammad ya lebih daripada adem, ya. Kalau kita lihat wajah-wajahnya orang-orang soleh, ya, yang antum lihat di sini, para habaib, para guru, ya, para kiai, guru zuhdi, ada guru sekumpul, yang antum ngikutin zamani, ya, ada ini ustadz, masya Allah, tabarakallah, mukanya adem, ya. Kenapa? Soleh, karena di situ ada warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, ada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Sayyiduna ular ini pengen lihat wajahnya Nabi Muhammad, malah ditutupi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dipatok, ya, yang akhirnya setelah dia lihat wajah Nabi Muhammad, dia pun pergi itu ular. Wes lega sudah ngelihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, kita di sini sudah belajar banyak hal, ya, tentang kebesaran Allah, kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau tinggal di gua itu 3 hari, ya, 3 hari. Anak beliau Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar, kalau siang hari beliau di kota Makkah,
malam harinya ngabarin keadaan Mekah. Ya, kenapa Habib kok 3 hari di Gua Tur? Ya supaya orang kafir sudah nganggapnya Nabi Muhammad sudah hilang. Hilang. Terus Nabi Muhammad sudah hilang ini kayaknya ini, ya. Jejaknya sudah hilang. Jadi 3 hari di Gua Tur, yang menyiapkan makannya adalah putra-putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sampai beliau ketika sudah 3 hari beliau menyewa seorang bernama Abdullah bin Uraigid, seorang kafir, ya, sebagai petunjuk jalan menuju Madinah. Ketika beliau, ya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang di petunjuknya GPS-nya itu Abdullah bin Uraigid, ya. Saat itu ternyata ada satu orang kafir namanya Amir bin Fuhairah. Lah ini Muhammad nih, gitu, sama Abu Bakar As-Siddiq dikejar. Amir ini mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kan sudah jelas, ya, siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad imbalannya besar, baik hidup maupun mati, imbalannya besar. Lah Amir bin Fuhairah ini ketika melihat Nabi Muhammad lewat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nah di situ, ya, di situ Rasulullah SAW dikejar oleh Amir bin Fuhairah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngomong lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, ketangkep kita sudah. Katanya Rasulullah SAW langsung doa. Rasulullah SAW langsung doa. Ketika dibilang sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kita ketangkep nih sama orang kafir sudah nih. Rasul langsung doa. Saat doa itu kendaraannya Amir bin Fuhairah langsung masuk, Pak, brus ke bumi, nggak bisa jalan lagi. Sampai Amir bin Fuhairah teriak-teriak, Muhammad, aku tahu kalau ini kalian berdoa untukku ini sampai aku masuk ke sini. Jadi orang kafir itu pun juga meyakini kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tolong doakan aku yang baik-baik, ya, supaya saya selamat. Saya akan alihkan pandangan orang-orang kafir supaya tidak ngejar kamu lagi, katanya Amir bin Fuhairah. Masya Allah, ya, kekuatan doa, ya ikhwan. Rasulullah mau ketangkep, kata Abu Bakar As-Siddiq, kayaknya kita ketangkep ya Rasul. Angkat tangannya. Ketika diangkat tangannya langsung terus masuk. Si Amir, si kafir waktu itu, ya, yang kafir ini Amir bin Fuhairah, beliau berkata bahwa ya Allah, ini pasti kalian berdoa yang jelek untukku sampai aku masuk di dalam ini. Tolong doakan aku yang baik-baik, ya, supaya saya selamat. Wis orang-orang kafir saya bilang Muhammad nggak lewat sini, katanya. Subhanallah. Hakada kekuatan doa, ya, kekuatan doa. Makanya kita sering sekali gagal dalam berdoa. Kenapa gagal dalam berdoa? Ya ini, karena kalau kita doa diijabah sama Allah, setan nggak seneng, ya. Kalau bapak-bapak doa, ibu-ibu doa, ya Allah, hutangku insya Allah sebelum 2023 lunas ya Allah, diijabah sama Allah, setan nggak seneng. Kenapa? Karena kalau hutangnya lunas, rumah tangganya adem ayem. Ya apa enggak? Ini kalau doa, kalau lunas ini rumah tangga adem ayem. Kalau belum lunas, perang tiap hari. Makanya ibu-ibu sama bapak-bapak coba seminggu berapa kali perangnya? Ayo, 3 kali. Kayak minum obat aja ya. Katanya sehidup semati, ya, sayang sehidup semati, cinta sehidup semati. Masya Allah, tapi kok waktunya waktunya urusan yang sepele-sepele malah perang dengan makanya kita ini harus punya kekuatan doa. Ya, Rasulullah SAW untuk menghancurkan niat busuk orang-orang kafir dalam menangkapnya
hanya pakai doa. Makanya Rasulullah SAW beliau berkata, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Makanya kita banyak-banyak doa, ya, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh hikmah. Khidmat kalau doa sama Allah itu yang manja sama Allah, ya. Minta sama Allah yang manja, yang ngerengek sama Allah, nanti dikasih sama Allah, ya, insya Allah. Kemudian afwan. Yang tadi itu bukan Amir bin Fuhairah, ya, namanya Suraqah bin Malik al-Mudraji, yang apa namanya, yang didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang sampai menggelap atau masuk kendaraannya sama kakinya ke bumi itu kan didoakan Nabi Muhammad, namanya Suraqah bin Malik al-Mudliji, ya. Nah di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis, ya, menangis, ya Rasulullah, kita udah ketangkep. Rasul doa langsung siapa namanya Suraqah tadi ini masuk ke dalam tanah, dan beliau berkata, tolong ini gara-gara doa kamu yang jelek nih, coba doakan saya yang baik, maka saya akan akan menyelamatkan kalian dari kejar-kejaran orang kafir Quraisy. Nah, saat sampai Rasulullah SAW di Madinah, saat sampai kabar kepada orang-orang Muslim bahwa Rasulullah SAW sudah keluar dari Mekah menuju Madinah, mereka semuanya menunggu-nunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat Nabi Muhammad datang di situ, beliau disambut dengan sambutan Tola al-badru alaina, ya, Tola al-badru alaina, ya, telah muncul badru, ya, badru ini apa? Rembulan, alaina, kepada kami semua, ya, karena Rasulullah SAW wajahnya seperti rembulan, bahkan wajahnya Nabi Muhammad SAW cahayanya melebihi cahaya rembulan. Pak, Bu, kalau bapak-bapak di Mekah atau di Madinah nanti, ya mudah-mudahan, insya, itu salah satu pemandangan indahnya itu adalah bulan. Bulannya terang banget, langit pokoknya, pemandangannya itu, pemandangan mereka itu langit. Kalau siang birunya bagus, kalau malam hitamnya bagus, kelihatan bintang-bintangnya, bulannya, ya. Sampai dulu itu orang-orang kalau udah saat bulan purnama semuanya keluar untuk melihat pemandangan itu tadi, dengan angin yang sejuk, ya, ngelihat langit yang penuh, yang indah, penuh dengan bintang dan bulan, ya. Tapi saat Nabi Muhammad keluar di situ, semua pandangan mata menuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata, Habibun ya gharul badru min husni wajhihi, Habibun, seorang kekasih yang mana rembulan menjadi cemburu dari baiknya wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya, sampai di situ Rasulullah SAW disambut di kota Madinah. Setiap orang pingin keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pingin keberkahannya Nabi Muhammad. Apa yang terjadi, ya, saat Nabi Muhammad sudah masuk di kota Madinah? Nah, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi di sini kita belajar banyak hal tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau menyelamatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya Allah menjadikan semua pandangan orang kafir Quraisy tertipu, seolah tertipu dengan adanya rumahnya laba-laba, dengan adanya
telurnya burung dara di depan gua Tur, ya. Dan kita juga belajar dari Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa amanat, ya, untuk senantiasa amanat, tidak sampai berkhianat, ya, terhadap titipan-titipan yang dititipkan kepada kita semua. Walaupun yang titip itu adalah orang-orang kafir, walaupun yang titip itu adalah orang-orang yang benci sama Nabi, tetap Nabi Muhammad SAW ketika itu sebuah titipan, beliau berusaha menjaganya semaksimal mungkin. Bahkan saat sampai beliau keluar dari kota Madinah, kota Makkah, tetap dijaga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi Muhammad SAW, dan keesokan harinya semua titipan tersebut dikembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Masya Allah. Nah, di sini juga kita kita belajar bahwa saat Nabi Muhammad sudah mau ketangkap, beliau berdoa. Nah, di sini kita pahami kekuatan doa yang begitu dahsyat, kekuatan doa yang begitu hebat, yang bisa menyelamatkan beliau, ya, daripada kecaman orang-orang kafir Quraisy, daripada pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Maka di setiap keadaan kita, ayo kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah sering doa, kita diijabah sama Allah, insya Allah kehidupan kita akan lebih tenang dibanding kehidupan yang tidak dipenuhi dengan doa-doa kita, ya. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang banyak berdoa pada Allah, yang banyak meminta kepada Allah, yang banyak memohon kepada Allah, yang banyak bersandar kepada Allah. Apapun yang kita harapkan, tetaplah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada sedikit keraguan pun diijabah nggak ya? Nggak usah seperti itu. Jangan ada sedikit keraguan pun, mungkin saya masih pendosa, saya nggak mungkin diijabah doa saya. Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Di sini Allah tidak ngomong ud'uni, wahai orang-orang yang nggak pernah punya dosa. Ud'uni, nggak pernah ada kayak gitu. Allah umum ketika mengatakan ud'uni astajib lakum, siapapun kita, siapapun Anda, siapapun kita semua, pendosakah kita, ya, pembuat onalkah kita, pembuat kesalahankah kita, saat kita meminta kepada Allah, maka janji Allah akan mengijabah doa kita. Maka jangan ada sampai sedikit pun perasaan kecewa bahwa aku adalah seorang pendosa, aku adalah seorang yang jauh dari Allah, aku adalah orang yang gak mungkin dekat dengan Allah, maka mending aku datang ke kiai untuk meminta doa. Aku gak bisa berdoa sendiri, doaku belum diijabah. Tidak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan seperti itu. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku dekat. Nabi Allah di sini enggak ngomong ketika hamba-hambaku yang soleh, enggak. Allah enggak ngomong ketika hamba-hambaku yang banyak pahalanya, enggak. Tapi ketika hambaku bertanya padaku, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku adalah orang-orang yang dekat, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba ingin dekat denganku, maka dia pasti bisa akan dekat denganku. Ketika hamba ingin terus mendapatkan ijabah doa, maka hamba siapapun kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampuni dosa kami semua, rahmati kami semua, ridhoi kami semua, lancarkan semua urusan kami semua. Ya Allah, berkahi dalam setiap langkah dakwah kami, ya Allah, berkahi dalam setiap rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Berikanlah kami keturunan yang saleh dan salehah, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu nikmat saat berdoa bermunajat padamu ya Allah. Begitu senang hati kami saat kami menyebut namamu ya Allah, 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 ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Mungkin malam ini seperti cepat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.